Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu syarat-syarat, ngejelasin syarat-syarat untuk ngurus pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing dari Sri Lanka. Tapi ini syarat untuk menikahnya yang di Indo ya. Oke, langsung aja. Ini persyaratan untuk yang cowoknya. Ini ada di sini. I said there's a picture here so they can see. They put that gitu. Okay. Terus kami bakal ngejelasin satu persatu. Oke, yang pertama itu ada dokumen untuk WNA. Dokumennya itu ada CNI, Certificate of No How to read this? Impediment. Ya. Itu surat single atau yaitu surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan WNI. Surat ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya seperti kedutaan. Nah, jadi untuk CNI ini itu tuh kayak surat yang menyatakan kalian itu single. Terus kalaupun udah menikah, biasanya nanti diminta kalaupun misalnya udah menikah dan cerai, nanti disuruh nanti diminta bukti gitu, kayak surat cerainya atau apa gitu, pokoknya gitu deh. Jadi untuk ngebuktiin kalau kamu tuh benar-benar single di saat ini, begitu. Jadi untuk ngedapetin CNI itu ada juga beberapa syaratnya. Nah, yang jelasin nanti suami aku. Oke. Aku serahkan ke Naufid. What should I say? How you get this CNI? Yeah. To get CNI, different countries have different rules. So for Sri Lanka, we need 8 documents. So first one is the affidavit, which is a letter written by me saying that I am eligible to marry her, like I'm single and I can marry. If I was married before, I am divorced now, so I can't marry someone if I haven't divorced them yet. The second one is birth certificate. We need English. Wait. Then what's the difference CNI and affidavit? Affidavit is like a written document. Because CNI is like a certificate. Oh, the Like certificate. from a government they give. Oh, certificate. jadi bedanya CNI kan di sini katanya surat yang menyatakan kamu single, tapi itu tuh kayak bentuk sertifikat gitu loh. Nah, kalau dia nih affidavit tuh yang dia buat sendiri gitu atau dari pemerintah setempat yang ada di Sri Lanka. Kalau yang CNI ini kan yang ngeluarin kedutaan dia, yang kedubes Sri Lanka yang ada di Jakarta gitu. Next. And for the affidavit, we need to get it certified from a lawyer or something like that. Oh, okay. So they have to give the stamp and they have to say, yeah, this guy or girl, they can marry. Okay. But certificate of embodiment, CNI, you get it from the government itself, so no need to do anything. Yeah. Just get it. That's it. Oke, kata dia yang untuk affidavit itu kan persyaratan untuk CNI-nya ada 8. Jadi yang pertama itu affidavit, yang affidavit itu tuh surat single, right? Proof that ya, surat yang menyatakan kalau dia tuh bisa menikah dengan aku, dia tuh single. Nah, jadi itu tuh didapatin dengan cara dia harus menemui lawyer. You need to go to lawyer. Then they will give style like that. Yeah, lawyer. They write Or justice of peace. So we can write it and go to them, and if they say it's okay, they will stamp. Oke. Jadi dia dulu yang nulis untuk suratnya itu menyatakan kalau dia tuh single, bla 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 kayak gitu. Terus datang ke lawyer, nanti lawyernya tuh yang memastikan kalau dia ini benar-benar single atau enggak. Jadi nanti kalau emang single dikasih stempel gitu, gitu. Jadi udah deh yang untuk affidavitnya gitu doang.
Yeah, but you can write also type. I usually type. Oh, okay. Type and give. Yeah. And the second one is birth certificate. Usually in Sri Lanka, we have it's in Sinhala or Tamil or in English. So if it's not in English, you have to give the original and the English translated. So Oh, both two. If it's English, that's okay. Just give the English. If it's not English, get it translated to English and submit those two oh. documents. Jadi biasanya di negara yang kedua itu persyaratannya birth certificate, akta lahir. Jadi biasanya di negara dia itu akta lahirnya itu bahasa Tamil, Sinhala. Sinhala atau Tamil. Tamil. Ya, tapi kalau misalnya bahasa itu dia harus translatein ke Inggris gitu. Tapi kalau emang udah bahasa Inggris isunya, ada bahasa Inggris di situ di apa namanya, akta lahir, jadi nggak perlu ditranslate lagi. Kayak di Indo kan akta lahirnya, akta lahir aku ada bahasa Inggrisnya, jadi nggak usah ditranslate. Nah dia ini butuh ditranslate lagi, baru bisa diserahkan ke kedubes gitu. The third one is passport. Oh, yang ketiga Straightforward. paspor. Fourth one is spouse consent letter, which is saying that Kuti is happy to marry me. So I'll get a letter from her. She has to write a letter saying that I am happy to marry Naveed. So she'll give a letter to me. And did you get it certified from someone or did you just give it to me? I don't think so. You certified. You No, just I give didn't. it to me. You sign Yeah. it. You put your passport number, NIK, and what else? I think that's it. Oh, what is this? Consent. Oh, jadi yang keempat itu spouse Spouse consent later. Spouse is your husband or wife. So she's going to be my wife. So she's Oke, saying that I'm jadi happy. itu tuh surat yang menyatakan kalau misalnya aku tuh bahagia gitu atau senang, yang menyatakan gak ada keterpaksaan untuk menikah sama dia. Jadi harus aku buat suratnya, bisa diketik, bisa ditulis, terus nanti aku tanda tangan, baru aku kirim ke dia atau ke kedubes yang di Jakarta, yang kedubes Sri Lanka. The other one is parents' consent letter. So I have to get it from my parents, and your parents also gave a letter. Oh, both. Both, but it's not compulsory. Oh, But for you, it is Compulsory. more, not compulsory, but it's I think required or something like that. But if you can't get the letter, it's still okay. I think I'm not sure. But because your father gave the letter, we don't know about that. oke. If you can get the letter, get the letter. If you can't get the letter, Oke. just contact your embassy and tell them that you can't get the letter from your parents, they are not happy, or they are not alive or something like that. Oke. Jadi yang kelima itu surat dari orang tua. Jadi orang tua tuh yang menyatakan kalau surat apa sih namanya, persetujuan dari orang tua, bahwa surat persetujuan dari orang tua ini isinya tuh kayak menyatakan bahwa orang tua ini setuju kalau anaknya menikah. Jadi bukan orang tua aku aja, orang tua dia juga. Jadi surat itu dari kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya orang tua kalian nggak setuju nih, nggak apa-apa, tetap bisa. Tapi di pihak ceweknya kayaknya itu wajib deh. Yang di pihak cowoknya nggak apa-apa. Kalau nggak salah ya, tapi aku nggak tahu. Tapi waktu itu dibahas sama mereka kalau misalnya orang tuanya nggak setuju, tetap bisa karena dia kan cowok. Di Islam kan nggak wajib gitu. Kalau misalnya orang tuanya memberatkan, jadi dia buat sendiri suratnya bahwa dia bersedia gitu, bla 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 bla, baru nanti udah deh diserahkan ke kedubesnya. Kalau kedubesnya nerima ya bisa, kalau kedubesnya nggak nerima ya terpaksa harus
ngobrol-ngobrol lagi ke orang tuanya gitu. The sixth one is ID card of the spouse. So in this case, it's her ID card. Oh, oke. Yeah, that's straightforward. And after that, the seventh one is police clearance. Jadi yang keenam ini, I will explain because I don't want to translate. Okay. Right. Jadi yang keenam ini ID card dari aku, bukan yang dia ya. Jadi cuma ID card aku doang. Gitu. Next. The seventh one is police clearance letter, which says that I haven't committed any crimes or something like that. I don't know what else they check for, but it's like my criminal record or like my civil record. So Okay. you understand, right? Ya. Jadi yang ketujuh itu kayak apa SKCK ya namanya kalau nggak salah. Jadi itu tuh surat keterangan kalau dia ini nggak pernah terlibat dalam hal-hal buruk kayak kriminal atau apapun gitu yang berurusan sama polisi gitu dah pokoknya. Jadi dia tuh namanya benar-benar bersih. Gitu. The last one is request letter of the applicant. So I have to write a letter or type to the embassy saying that I'm going to get married to an Indonesian. So I'm applying for certificate of no impediment, which is CNI. So I have to give them like a letter saying that I need this. Oh, jadi yang ke-8 itu surat yang menyatakan kalau dia itu mau menikah dengan aku. Ini ditujukan untuk ke kedubes yang di Sri Lanka. Dia tuh butuh CNI dan dia mau menikah dengan aku, makanya dia butuh itu. Jadi dia buat suratnya nanti kalimatnya terserah kalian, pokoknya intinya ditujukan kepada kedubes Sri Lanka. Yeah, that's it. That's it. Hmm. That's it. So after you get all of these documents, I get the CNI, I give it to you. Then what are the documents Oh, you wait, give to no, wait. After Carla? you give this, Yeah. you give to that kedubes, right? In Sri Embassy? Lanka, yeah, embassy. So I give it to the embassy of Sri Lanka Mhm. in Indonesia, Yep. which is in Jakarta. So you have to go to Jakarta and collect it. Yeah. But if it's from another country, it might not be in Jakarta, from any other cities. So you have to check where it is. And sometimes they might be able to send it to you through post or something like that. So always give them a call and double check how they work, because different countries, different rules. Jadi kata dia untuk yang dapetin CNI itu dengan 8 persyaratan ini, habis kalian dikasih ke kedubes yang di Sri Lanka, itu online ya, kami lupa jelasinnya, kami urusnya online. Jadi nanti ada linknya, nanti bakal aku kasih tahu. Jadi ini kami tag chat dengan salah satu karyawan di kedubes Sri Lanka. Terus setelah kasih ini baru nanti mereka kalau udah keluar CNI-nya mereka bakal ngasih tahu untuk ngambil langsung di kantornya. Tapi waktu itu karena kami nggak bisa, karena dia nggak bisa datang, seharusnya emang langsung diambil. Tapi karena dia nggak bisa, ternyata bisa diwakilkan. Nah karena aku di Pekanbaru dan kantornya di Jakarta, jadi aku minta tolong temanku. Karena bisa diwakilkan sama keluarga atau teman-teman terdekat gitu. Jadi diambilin sama temanku, dan dari temanku dikirim lewat pos gitu deh pokoknya. So how long you wait? To get this? For the affidavit, easy, you can get it straight away. For the birth certificate, you already have it, and get it translated to English 1 or 2 days, that's it. Passport, if you don't have, it might take a while. Consent letter, easy. Parent consent letter, easy. ID card, you already have it. Police clearance letter
might take 1 week. Oh, kenapa tuh? Yeah, because they have to check the system, Oke. so it might take 1 week. And request letter of applicant, easy, you just type it. So 1 week to submit all of these documents to the embassy, and the embassy usually takes around another week, but Oh. depends on the embassy, Oke. and then they will let you know. Jadi sebenarnya kalau buat yang ini nih bisa susah ya, tapi tergantung kalian gimana komunikasinya ke karyawan kedubesnya yang di Jakarta. Karena kami tuh waktu kami ngechat orang kedubesnya itu kami benar-benar sopan banget, dan mereka juga respect. Nggak ada yang kayak misalnya mempersulit gitu, nggak ada. Pokoknya begitu deh. Kalian harus pandai-pandai ngomong biar bisa dipermudah. Begitu. Terus setelah dapat CNI, aku ke KUA, karena untuk daftar ke KUA nggak bisa main daftar aja, harus terdaftar dulu di kedubes, dapat dulu CNI ya ini dari kedubes Sri Lanka di Jakarta. Habis itu aku kasih fotokopi ID card aku sama ID card dia. Terus aku kasih juga paspor aku nggak pakai paspor dia doang, paspor dia. Terus akte lahir dia, padahal sebenarnya di CNI itu udah ada paspor kan, udah minta juga akte lahir, tapi tetap nanti diminta lagi di KUA karena beda kan CNI sama yang di KUA. Terus ada juga surat keterangan tidak sedang dalam, oh iya dia buat juga surat yang tadi ini affidavit, surat keterangan tidak sedang dalam status kawin. Itu dikasih lagi ke KUA setelah kasih ke embasi. Terus ada akta cerai, kalau misalnya dia udah cerai ya nanti dikasih akta cerai ke KUA, akta kematian pasangan kawin bila meninggal, terus surat keterangan domisili saat ini. Surat keterangan domisili itu, how you get this domisili domisili. Jadi surat keterangan domisili ini dia enggak, aku doang waktu itu yang ngasih ke KUA. Ada juga kalau nggak salah N1, terus N apa gitu diurus ke kelurahan, kan dari RT dulu minta surat keterangan apa ya, aku lupa, ntar deh aku jelasin. Untuk dia doang dulu ya pokoknya. Habis itu dia surat domisilinya enggak, terus foto, pas fotonya 2x3 4 lembar dan 4x6 4 lembar, itu foto dia. Terus untuk pernikahan di KUA nya harus menyertakan surat keterangan mualaf. Dianya karena nggak mualaf jadi ya nggak perlu surat mualaf lagi. Terus ada juga sertifikat apa namanya tuh, pranikah. Pokoknya ada kelas pranikahnya gitu kan sehari untuk dapatin sertifikat itu. Nah jadi aku dateng ke kursusnya itu, kursus atau kelas pokoknya gitu, cuma sehari doang, 2 jam entah 3 jam kayak gitu. Terus nanti kalian bisa dapat sertifikatnya dari KUA-nya, memang mewajibkan untuk ikut itu. Terus dia sebenarnya wajib ikut, tapi kata bapak KUA-nya nggak apa-apa, jadi dia nggak datang, aku doang yang datang, tapi dia tetap dapat sertifikat. Begitu. Oke. That's it. Persyaratan aku nanti aku jelasin nanti, karena aku lupa. Paling nanti aku tinggal kasih lihat itu aja, kayak gini dokumennya, aku kasih tunjuk aja di akhir video, karena dia sama dokumennya nggak ribet kalau yang untuk orang Indonesia ya, karena sama kayak nikah sama orang Indo, karena yang ribetnya dia karena nikahnya kan di Indo gitu. Jadi untuk syarat aku tetap sama seperti nikah sama orang Indo begitu. Oke. That's it. That's it. Dear.
Semoga maaf kalau ada salah kata karena aku juga ngomongnya agak gitu karena gak ada hubungannya. Is it? Bye bye.